Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudy Muhammad Zuliarson dengan stambuk D1A1212081 dari kelas C Agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus, subjektivus, serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Baik, langsung saja ke materinya. Nomor 1, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Pilotisice Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofik C Gondosila, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Tuan Ketua yang mulia minta suatu peltancang di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1985. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagian tidak saling bertentangan, meskipun beberapa bahan saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menanamkan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan PPKI. Pancasila sebagai dasar filsafat negara filosofis Grundslag, nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Gondoslag. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Leyton sebagaimana dikutip The like a complaint condition understand world or reason and justice of the world sums and life concerns of the various meanings and purpose of human life. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari. Landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substanstik 148 filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun diri Jakarta Mariotti, nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja 2001 mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Adapun Suharyanto 1991 mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 3. Landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Poin pertama, ontologis menurut orientasi Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus.
Poin 2, epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang berbahas tentang filsafat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuannya. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana, yang paling mendasar. Poin 3, aksiologis adalah suatu hal yang perlu Anda ketahui, bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah ini atau flow the study of of fellow is axiology atau gear axic of flag flu logos there. For action is the study and fellowship antipes, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengimbangan untuk berada. Demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.